Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Hai, shalom anak-anak sekolah minggu dari BBM. Kami di sini ada Mister dari Kristus Rasul YSI. Ya, kami mau melayani anak-anak semua yang ada di BBM untuk beribadah bersama. Nah, udah siap untuk beribadah? Oke, semuanya sudah siap? Kalau begitu kita mulai saja ya, Miss. Bisa? Siap? Oke. Nah, anak-anak, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Namun sebelumnya kita mau tepuk semangat dulu ya, supaya kita lebih semangat ketika kita memuji nama Tuhan. Oke, kita akan tepuk semangat ya anak-anak ya. Oke, kita mulai tepuk semangat kita. Tepuk semangat. 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 Masih kurang semangat tuh Miss Novia. Kali ini sehari kita ulang sekali lagi ya. Oke, tepuk semangat. 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 Sudah semangat saya. Iya. Oke, kalau sudah semangat ya, sebelum dilanjut kembali, ini Miss Sari nah akan memperkenalkan nih Miss dan Mister yang ganteng dan cakep ya. Udah kenal? Oh, ada yang sudah kenal ternyata. Oke, yang belum kenal tidak apa-apa, kita kenalan dulu gitu ya, biar nanti kita mengikuti ibadah dengan sukacita. Oke, yang paling ini yang membawa gitar nih. Nah, dengan Mister siapa ya? dengan Mister Andi. Oh, ada Mister Andi gitu ya. Kemudian ada Miss Novia. Oh, bersama Miss Novia juga. Dan juga ada Miss Dana. wow, ada Miss Dana dan Mister Andri. nah, di sini ada Mister Andi. Kalau di sebelah kanannya Miss ada Mister Andi, itu ya. Ini ada Mister Andri. Jangan kebalik ya. Kalau Miss sendiri yang paling cantik di sini ada Miss Sari. Oke? Ya, semuanya kita balik berdiri, itu ya. Kita mau pujikan satu pujian big or small, itu ya. Kita sama-sama pujikan sambil bergerak. Mister Andi semangat, siap? Semangat, siap. Oke, mari Mister Andi. Beraya, beraya,
memuji Tuhan, ya, tapi kita belum berdoa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, Mr. Andri. Ya. Oke, siap. Mr. Andri akan berdoa untuk kita. Oke, mari kita berdoa, Mr. Ya. Mari anak-anak semuanya kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, bantulah kami yang mengikuti sekolah minggu pada hari ini agar kegiatan sekolah minggu dari awal hingga akhir ini bisa berjalan lancar dan kami mendapatkan berbagai makna yang diberikan. Haleluya, amin. Loh, Mr. Andri, kok nggak pakai masker sendiri sih? Kalau pakai masker itu pengap dan ribet lah. Mr. Andri nggak mau taat aturan pemerintah sih. Enak seperti ini, Miss. Mr. Andri lihat tuh, kita itu di depan anak-anak sekolah minggu BPM. Nah, kita itu harus taat pada aturan pemerintah. Betul, kita harus ngapain anak-anak? Iya benar, memakai masker atau memakai facial ini loh, biar cantik kayak Miss Dana tuh loh. Ini dong. Berarti saya salah ya, Mister? Bukan salah, tapi Mr. Andri belum taat sama aturan pemerintah. Gitu ya. Ya sudah. Ini loh Mister, taat kayak aku ini loh Mister. Betul Iya, itu. iya. Sudah, nggak usah bertengkar udah. Kalau gitu kita akan pujikan ya, pujian taat, TAAT ya, biar Mr. Andri sadar bahwa taat peraturan itu penting. Oke, kita akan pujikan bersama-sama TAAT, taat. Surprise buat teman kita. Nih, saya bawa masker lagi nih. Nah, iya dong, ini untuk Mr. Andri. Spesial ini loh Mr. Andri. Nah, biar Mr. Andri belajar taat memakai masker. Terima kasih. Iya, oke, bisa pakai Mr. Oke, bagus ya maskernya ya. Keren. Ada logo YSKI ya. Tuh, Ya, bagus sekali maskernya ya. anak-anak pada ya yang di sana yang di sekolah minggu pasti pengen ya. Kalau pengen jangan lupa tuh ya masuk di YSKI 1. Pasti kalian akan mendapatkan masker nih kayak Mister kita. Oke. Nah, soal ini kita mau ngapain? Mau ngapain ya Miss ya? Tadi sudah memuji Tuhan. Ngapain lagi ya? Dengerin firmannya Miss Dana. Oh iya, Miss Dana ya. Oh iya. Tapi sebelumnya tadi kita udah nyanyi semangat-semangat. Ya, Kita betul. akan menyiapkan hati kita dengan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Oke, Oke, baik. kita akan pujikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah,
berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, supaya firman yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah anak-anak, hari ini Miss Danar akan bercerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11. Wow, banyak sekali ya anak-anak ya. Anak ke-11 dari Bapak Yakub. Dia anak ke-11 dari 12 bersaudara. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu pada suatu hari Bapak Yakub memberikan sebuah jubah yang maha indah, jubah yang berwarna-warni untuk anak kesayangannya, yaitu Yusuf. Tetapi saudara-saudara Yusuf melihat Bapak Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Mereka menjadi iri, mereka menjadi benci kepada Yusuf. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu, mereka mengambil jubah yang maha indah itu dari Yusuf. Dan mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur kering. Jahat sekali mereka ya anak-anak ya. Hanya karena iri dan dengki mereka ambil jubah Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur kering. Apa yang terjadi selanjutnya anak-anak? Selanjutnya, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf. Mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Tetapi Yusuf karena dia taat kepada Tuhan, dia tidak sakit hati anak-anak. Hatinya penuh dengan pengampunan. Dia mengampuni saudara-saudaranya karena ketaatannya kepada Tuhan. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar. Siapa itu Potifar? Potifar adalah pengawal Raja Firaun di Mesir. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Jahat sekali istri Potifar. Dia menginginkan Yusuf, padahal Yusuf bukan suaminya. Karena itu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara oleh suatu tuduhan yang tidak terbukti, suatu tuduhan yang salah anak-anak. Yusuf masuk penjara karena kesalahan yang dituduhkan yang tidak pernah diperbuat oleh Yusuf. Tetapi Yusuf taat kepada Tuhan sehingga Yusuf tidak sakit hati. Dia mengampuni istri Potifar. Dia mengampuni orang-orang yang memasukkannya ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi lagi anak-anak. Kali ini dalam mimpinya Raja Firaun melihat 7 lagi anak-anak. 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi harinya, Raja Firaun galau anak-anak. Kenapa dia galau? Karena mimpinya aneh sekali. Mimpi yang belum pernah dia alami sebelumnya. Karena Raja Firaun galau dan bingung dengan mimpinya, dia mengumpulkan semua orang ahli di Mesir. Wahai orang ahli, siapa di antara kalian yang bisa mengartikan mimpiku? Tapi ternyata tidak satupun orang ahli di Mesir yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Lalu datanglah juru minuman memberitahu, Raja, ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Siapa orang itu? Tanya Raja Firaun. Yusuf, Raja, namanya Yusuf. Biar saya panggilkan ya Raja, supaya dia membantu mengartikan mimpi Raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpinya. Yusuf minta bantuan siapa? Tuhan dong. Yusuf mengartikan bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir anak-anak.
tentu saja Yusuf mendapat hikmat dari Tuhan. Iya, Yusuf mendapat hikmat dari Tuhan untuk mengartikan mimpi. Nah, Yusuf taat kepada Raja Firaun. Dia membantu Raja Firaun dengan mengartikan mimpi Raja Firaun itu. Ya, Yusuf seseorang yang taat, anak-anak. Nah, Yusuf taat kepada Raja Firaun. Dia mau membantu Raja Firaun mengartikan mimpi. Nah, anak-anak, arti mimpi selanjutnya adalah akan datang juga 7 tahun kelaparan. Ketika 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seseorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Usul itu dipandang baik oleh Raja Firaun. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah. Raja Firaun memandang baik usul dari Yusuf. Lalu bagaimana, anak-anak? Iya, Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Terjadi pembalikan keadaan yang luar biasa atas hidup Yusuf karena Yusuf taat. Seluruh tanah Mesir dikuasai oleh Yusuf sebagai raja muda di Mesir. Wow, ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan dan menjualnya. Yusuf mendapat hikmat dari Tuhan, anak-anak. Nah, anak-anak lihat siapa yang ikut mengantri membeli makanan pada Yusuf di Mesir? Iya, benar, saudara-saudara Yusuf. Mereka ikut mengantri, mereka ikut membeli bahan makanan di Mesir. Mereka tidak tahu kalau yang menjual bahan makanan itu adalah Yusuf, saudara yang sudah dibuang oleh mereka. Tapi Yusuf taat kepada Tuhan, anak-anak. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak dendam sama sekali kepada saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf merangkul saudara-saudaranya. Dia mempersilahkan saudara-saudaranya untuk ikut tinggal di Mesir bersamanya. Wah, baik sekali. Nah, anak-anak, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf yang taat kepada Tuhan. Roma 3 ayat 1 mengatakan, hendaklah setiap orang tunduk kepada pemerintah yang berkuasa, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Hendaklah tiap-tiap orang menaklukkan dirinya ke bawah segala kuasa yang di atasnya itu. Ayo anak-anak, sama seperti Yusuf yang taat pada Tuhan, taat pada penguasa. Mari kita taat pada Tuhan, taat orang tua, taat pemerintah, anak-anak. Kalau disuruh pakai masker, ayo pakai masker. Ayo pakai face shield. Ayo anak-anak hidup sehat. Ayo stay at home. Ayo rajin cuci tangan, anak-anak. Iya, ayo jaga jarak. Jadi semua yang diperintahkan, semua yang dianjurkan oleh pemerintah, ayo kita ikuti. Karena itu untuk kesehatan kita sendiri. Sama seperti Yusuf yang taat, kita juga harus taat dalam segala hal, anak-anak. Nah, anak-anak yang baik, siapa yang mau seperti Yusuf? Iya, mari kita belajar dari Yusuf, belajar T-A-A-T, taat. Oke anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai bertemu lagi dalam cerita yang lain ya. Oke, terima kasih Miss Dana. Semoga menjadi berkat dan bisa menjadikan kita lebih taat lagi. Ya, nah sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Miss Dana, yuk kita mau mengucapkan terima kasih dulu pada Miss Dana. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Miss Dana. Thank you Miss Dana, God bless you. Ya, kita sama-sama ya.
1, 2, 3. Thank you Miss Dana. God bless you. God bless you anak-anak semua. Ayo kita nyanyi lagu PAT. Oke. Kita nyanyikan lagu ya, ada lagi ya, oke? Semuanya. Supaya kita lebih taat sama Tuhan ya, Miss ya. Betul, Oke, setuju, siap, setuju. siap, siap. Oke. Yuk, Mister. Oke, kita sudah memujikan nama Tuhan. Tuh ya, kita hari ini benar-benar belajar mau taat menjadi anak Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya ya kita mau melanjutkan aktivitas kita masing-masing ya anak-anak. Benar ya? Nah, tapi sebelumnya Miss, Mister di sini akan menutup tuh ya ibadah hari ini. Miss Novia akan menutup dalam doa. Oke, anak-anak, kita akan bersama-sama tutup ibadah kita di dalam doa ya. Silakan anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah memuji Engkau, mempermuliakan nama-Mu, dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ajari kami menjadi anak-anak yang taat kepada-Mu Tuhan, taat juga kepada orang tua kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Hari ini kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Oke, terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti ibadah dengan baik. Tuh ya. Untuk pujian terakhir kita pujikan lagu Big or Small. Oke? Kita pujikan dengan bangkit berdiri dengan gerakan yang semangat. Big or Small.